Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu. Ajari aku Tuhan untuk terus tetap setia dan percaya kepadamu, sehingga aku boleh mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Sidik Jari Tangan Tuhan yang sedang bekerja. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Daniel 3 ayat 24 sampai dengan yang ke-30. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar ya raja." Katanya, "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun, kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia, yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Kisahnya dimulai ketika Raja Nebukadnezar memutuskan untuk membangun sebuah patung dari emas untuk disembah oleh semua orang di wilayah Babel. Daniel 3 ayat pertama berkata, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Itulah awal kisah perjalanan hidup Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagi banyak orang, itulah awal malapetaka bagi perjalanan hidup Sadrak, Mesak, dan Abednego. Namun justru itulah awal mulai promosi dan kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi mereka. Patung emas buatan tangan manusia itu dibangun oleh Nebukadnezar dengan tujuan agar semua orang yang ada di sana akan sujud menyembah patung buatan Nebukadnezar itu. Namun pada akhir chapter 3 kitab Daniel ini, Nebukadnezar sendiri berkata, "Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia, yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Daniel 3 ayat 29. Tuhan putarbalikan semua demi mencapai tujuannya, namun dimulai dengan dapur api yang menyala-nyala. Melalui kebenaran ini, setidaknya gereja Tuhan dapat belajar beberapa perkara. Pertama-tama,
Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya, sekalipun di dalam dapur api yang menyala-nyala. Dalam peristiwa Sadrak, Mesak, dan Abednego, justru Raja Nebukadnezarlah yang diberi penglihatan akan kehadiran Tuhan menyertai ketiga hamba-hambanya itu. Saat itu, Nebukadnezar berkata, Daniel 3 ayat 24 sampai dengan yang ke-25. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. King James Bible menuliskannya demikian, and the form of the fourth is like the Son of God. Wajah yang keempat itu seperti anak Allah. Itulah pertama kalinya secara jelas dituliskan kehadiran anak Allah, yaitu Yesus Kristus sendiri, membela dan menyertai hamba-hambanya. Kemudian setelah peristiwa itu, justru Tuhan yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego lah yang harus disembah sesuai titah raja. Dengan demikian, patung emas buatan Nebukadnezar itu menjadi sia-sia dan tidak lagi berarti apa-apa. Dibangun hanya untuk menuntun Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Namun kemudian justru menaikkan jabatan dan mempermuliakan ketiganya. Apapun dapur api dan tantangan yang ada di depanmu, ingatlah satu perkara, Tuhan tidak akan meninggalkanmu dan penyertaannya selalu akan membuat engkau terheran-heran akan kuasa dan kasih Allahmu. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, aku mau terus duduk diam dan bersyukur untuk segala-galanya yang Engkau kerjakan, sebab semuanya baik bagiku. Amin. Jesus loves you and so do I.